Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi, 1 belum terpenuhi. Apa itu? Berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan terlintas di benak kita tentang keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam Al-Quran. Bangsa itu tidak lain adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka dikenal dengan sifatnya yang pembangkang dan tidak segan-segan membuat syariat di luar ajaran sang Nabi. Jadi apa janji Allah SWT kepada orang-orang Yahudi? Dan benarkah masih ada beberapa yang belum terpenuhi? 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Berikut penjelasan 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. 1. Hukuman kepada bangsa Yahudi. Ada lagi sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan tersebut tidak dibuat-buat. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebutkan perilaku orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu. Allah SWT berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Surah Al-Isra 4-5. Orang-orang Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lama. Pemusnahan dan pengusiran kaum Yahudi adalah perjuangan hamba-hamba Allah SWT. Hingga koloni mereka sempat terpecah belah, menyebar ke seluruh negeri. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Surah Al-Hasyr 2. 2. Kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga menjanjikan hari kebangkitan kepada bangsa Yahudi. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberi orang Yahudi kesempatan untuk mengalahkan mereka yang telah mengusir mereka. Sehingga janji kedua telah terpenuhi. Bagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Surah Al-Isra 6. Terbukti dengan kemakmuran ekonomi dan politik bangsa Yahudi Israel, imigran Yahudi mengalir dari seluruh negeri ke Palestina tanpa dihentikan oleh umat Islam. Kekuatan militer dan ekonomi negara-negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga hari ini. 3. Kehancuran kembali bangsa Yahudi. Karena janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah SWT tidak akan mengingkari janji ketiga. Penderitaan yang dirasakan rakyat Palestina akan segera berakhir. Kekejian Israel hanya akan mempercepat datangnya penghakiman dan murka Allah. Allah SWT berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Surah Al-Isra 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan lenyapnya orang-orang Yahudi dari muka bumi ini. Maha suci Allah SWT telah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan tanah Palestina. Dalam Taurat, Allah telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki tanah Palestina yang diberkati. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka melakukan begitu banyak kerusakan sehingga Allah menghukum mereka dengan mengirimkan hamba-hambanya yang kuat. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir dan dicerai-beraikan.
Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Surah Al-Maidah 21. Realitanya sekarang ini bangsa Yahudi memiliki daulah di Baitul Maqdis. Mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka membunuh kaum wanita, orang tua, anak-anak yang tidak mampu apa-apa dan tidak dapat melarikan diri. Mereka membakar tempat Isra Rasulullah SAW dan merobek-robek kitabullah. Mereka melakukan kejahatan di mana-mana hingga mencapai puncaknya. Mereka menyebarkan kenistaan, kemaksiatan, kehinaan, pertumpahan darah, pelecehan kehormatan kaum muslimin, penyiksaan dan pelanggaran perjanjian. Jadi aksi pengrusakan yang kedua sedang berlangsung sekarang dan telah mencapai titik klimaks dan telah mencapai puncaknya. Sebab tidak ada lagi aksi pengrusakan yang lebih keji daripada yang berlangsung sekarang. Adakah aksi pengrusakan yang lebih jahat daripada merobek-robek kitabullah dan menginjak-injaknya? Adakah aksi pengrusakan yang lebih sadis daripada membunuhi anak-anak, orang tua, dan kaum wanita, serta mematahkan tulang mereka dengan bebatuan? Adakah aksi pengrusakan yang lebih besar daripada pernyataan perang secara terang-terangan, siang dan malam melawan Islam dan para juru dakwahnya? Sungguh, demi Allah, itu semua merupakan aksi pengrusakan yang tiada tara. Lalu Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Artinya, hamba-hamba Allah kelak akan meruntuhkan apa saja yang dibangun dan dikuasai oleh bangsa Yahudi. Mereka akan menggoyang benteng Yahudi dan meluluhlantakkan serta meratakannya dengan tanah. Sebelumnya tidak pernah disaksikan bangunan-bangunan menjulang tinggi di tanah Palestina, kecuali pada masa kekuasaan Zionis sekarang ini. Gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah pemukiman dibangun di setiap jengkal tanah Palestina yang diberkahi. Kami katakan kepada mereka, dirikanlah terus wahai anak keturunan Zionis, tinggikan bangunan sesukamu. Sesungguhnya kehancuran kalian di situ dengan izin Allah, dan tak lama lagi kalian akan luluh lantah dan tertimpa bangunan kalian itu, dan Allah tak akan memungkiri janjinya, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Penguasaan Masjidil Aqsa tidak disebutkan pada kali yang pertama dan disebutkan pada kali yang kedua, sebab penguasaan Masjidil Aqsa oleh kaum muslimin akan berakhir. Kalaulah belum berakhir, berarti penguasaan yang kedua merupakan lanjutan dari yang pertama. Akan tetapi, berhubung penguasaan Masjidil Aqsa yang pertama akan berakhir, maka penguasaan untuk yang kedua kalinya merupakan peristiwa baru, dan itulah realita yang terjadi. Penguasaan pertama telah berakhir sesudah bangsa Yahudi menguasai Al-Quds, serta beberapa wilayah tanah Palestina lainnya dalam satu serangan yang sangat sporadis pada tahun 1967. Orang-orang menyebutnya tahun kekalahan. Sebelumnya pada tahun 1948, mereka sebut dengan tahun kemalangan. Penguasaan yang pertama berakhir disebutkan karena adanya faktor penghalang yang menghalangi kaum muslimin untuk menguasainya. Penghalang itu merupakan musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Dan cukuplah Yahudi sebagai musuh bebuyutan yang sangat menentang Islam, kaum muslimin dan para pembela Islam. Maka kita harus membebaskan tanah kita yang dirampas dan membuat perhitungan dengan mereka, serta menyalakan api kebencian terhadap mereka. Sudah tergambar pada wajah mereka tanda-tanda kemalangan dan kehinaan. Kaum muslimin akan kembali menguasai Masjidil Aqsa, insya Allah, sebagaimana kaum salafus solih menguasainya pertama kali. Sebab kehancuran kedua yang telah dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama. Kita sedang menanti peristiwa itu sebagai kebenaran janji Allah dan kebenaran berita-berita Rasulullah SAW. Pada hari itu kaum muslimin bergembira dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.